Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan mengenai pengenalan berbagai bentuk energi dan pengenalan energi dalam. Boleh di next. Anggota dari kelompok kami terdiri dari saya, Nora Ramadanti, absen 3, dengan rekan saya. Saya Muhammad Vino Ramadan, absen 15. Dan saya Dunia Trinata dari absen 24. Baik, langsung saja ke materinya. Yang pertama, apa sih itu energi? Jadi, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Dalam ilmu fisika sendiri, energi bisa diartikan sebagai sesuatu yang dapat menyebabkan perubahan, baik itu perubahan posisi, suhu, bentuk, gerakan, maupun perubahan kimia. Selanjutnya, apa sih energi dalam itu? Energi yang dimiliki oleh suatu benda karena gerakannya. Secara sederhananya yaitu, setiap objek yang bergerak memiliki energi kinetik. Yang besar energi kinetiknya ini tergantung pada massa dan juga kecepatan benda tersebut. Selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan dari penelitian kami. Ya, masalahnya pertama itu, apa saja sih bentuk-bentuk energi yang umum dijumpai dalam sistem fisika dan teknik? Yang selanjutnya, apa yang dimaksud dengan energi dalam dan bagaimana hubungannya dengan energi panas dan juga kerja? Yang ketiga, bagaimana prinsip pertama termodinamika pertama menjelaskan konvensi energi? Yang keempat, apa perbedaan antara energi mekanik dan juga energi dalam? Yang kelima, bagaimana konsep energi diterapkan dalam kehidupan dan industri, serta bagaimana relevansinya terhadap efisiensi dan keberlanjutan. Sedangkan tujuan dari kami melakukan praktikum ini yaitu untuk mengenalkan berbagai bentuk energi seperti energi kinetik, potensial, panas, kerja, dan juga listrik. Selanjutnya untuk menjelaskan konsep energi dalam dan perbedaannya dengan energi mekanik untuk memahami konversi energi antara panas dan kerja sesuai dengan prinsip termodinamika pertama dan menjelaskan bagaimana energi dalam berperan untuk kehidupan sehari-hari dan juga teknologi khususnya di industri proses. Selanjutnya, yang terakhir untuk menganalisis relevansi konsep energi terhadap efisiensi energi dan kehilangan energi dalam sistem. Baik, di sini percobaan pertama kami melakukan perubahan kerja menjadi panas dengan media minyak. Untuk kelompok satu didapat tiap start secara 5 menit didapatkan suhunya yaitu 28,2 derajat Celcius hingga kemudian meningkat menjadi 32 derajat Celcius dalam waktu 35 menit. Sedangkan untuk yang pendinginan, setiap interval waktu 1 menit, suhu awalnya itu 27,5 derajat Celcius, kemudian menurun menjadi 26,7 derajat Celcius. Bisa dilihat dari grafik untuk yang pemanasan minyak, yaitu sumbu X-nya itu waktu, sedangkan sumbu Y-nya itu temperatur, di mana suhunya ini meningkat seiring bertambahnya waktu. Sedangkan untuk yang pendinginan, suhunya itu berkurang seiring bertambahnya waktu. Untuk yang kelompok 2 sendiri kurang lebih sama. Untuk waktu temperatur pemanasan, yaitu awalnya 32,6 derajat Celcius, kemudian naik hingga 36,3 derajat Celcius, sedangkan yang pendinginan, suhu awalnya 34,6, kemudian turun menjadi 32,4 derajat Celcius. Boleh di next. Untuk kelompok 3 sendiri, kurang lebih sama juga. Untuk waktu temperaturnya itu 28,9 derajat Celcius, kemudian meningkat menjadi 32,7 derajat Celcius. Sedangkan untuk yang pendinginan, temperatur awalnya itu panas, yaitu 30,6 derajat Celcius, menurun menjadi 29,2 derajat Celcius. Next. Untuk yang kelompok 5 sendiri, waktunya ya perubahan waktu 5 menit, suhu awalnya itu 28,5 derajat Celcius, kemudian naik hingga 31,7 derajat Celcius. Untuk yang pendinginan sendiri,
Suhu awalnya itu 29,8 derajat Celcius, kemudian menurun menjadi 28,2. Selanjutnya, pada bahan minyak selanjutnya, temperaturnya 30,6 derajat Celcius, kemudian naik menjadi 41 derajat Celcius, sedangkan yang pendinginan waktunya yaitu 27,2 derajat Celcius, kemudian menurun menjadi 26,6 derajat Celcius. Untuk yang medianya air, didapatkan data untuk yang pemanasan setiap interval waktu 5 menit. Suhu awalnya itu 27,8 derajat Celcius menjadi 31,4 derajat Celcius. Sedangkan untuk yang pendinginan, setiap perubahan waktu 1 menit, suhu awalnya dari 27,6 menjadi 27 derajat Celcius. Untuk kelompok selanjutnya, untuk yang pemanasan, suhunya berawal dari 30,3, kemudian naik menjadi 35,2. Sedangkan untuk yang pendinginan, suhunya 32,1 hingga turun menjadi 30,3 derajat Celcius. Untuk kelompok 3 sendiri, suhu awal untuk pemanasan yaitu 28,9 hingga naik menjadi 32,7 derajat Celcius. Sedangkan untuk yang pendinginan, dari yang awalnya panas 30,6 derajat Celcius, turun menjadi 29,2 derajat Celcius. Kelompok selanjutnya, untuk waktu pemanasan airnya itu 25,3 hingga naik menjadi 28,5 derajat Celcius, sedangkan untuk yang pendinginan sendiri 27,5 hingga turun menjadi 25,9. Selanjutnya untuk kelompok selanjutnya, suhunya itu 28,4 derajat Celcius hingga naik menjadi 32,7 derajat Celcius, sedangkan yang pendinginan 28,7 hingga turun menjadi 26,8 derajat Celcius. Nah, dari data yang telah saya sebutkan tadi, didapatkan rata-rata perubahan suhunya untuk yang media air, kelompok 1, 2,7, didapatkan dari rata-rata dari kelompok 2, 1,3, sedangkan kelompok 3, 3,1, kelompok 5, 1, dan kelompok 7, 1,6. Kemudian kami jumlah dan dibagi dengan 5, menghasilkan suhu 1,94 derajat Celcius. Sedangkan untuk yang bahan minyak, didapatkan 3,5 ditambah 1,9 ditambah 4 ditambah 1,6 ditambah 2,5, kemudian kami bagi 5, menghasilkan rata-rata 2,7 derajat Celcius. Nah, interpretasinya itu minyak lebih efisien menghantarkan getaran mekanik menjadi panas, yang berarti lebih besar kenaikan suhunya meskipun viskositasnya lebih tinggi. Kenaikan suhunya ini membuktikan konversi energi listrik menjadi energi mekanik yang kemudian berubah menjadi panas sesuai dengan hukum termodinamika 1. Nah, rata-rata kenaikan suhunya ini lebih tinggi minyak daripada air. Next. Mengapa hal ini terjadi? Nah, energi listrik ini disuplai ke ultrasonic vibrator, kemudian alat ini mengubah energi listrik menjadi energi mekanik dalam bentuk getaran. Nah, getaran ini ke mikroskopik dalam cair. Nah, ini merupakan contoh nyata dari energi di mana menjadi energi mekanik dan kemudian menjadi energi panas. Nah, minyak dan air sendiri memiliki kapasitas panas jenis yang berbeda, serta konduktivitas termalnya berbeda. Hal ini menyebabkan laju perubahan suhu yang berbeda meskipun energi yang diberikan serupa. Nah, minyak biasanya memiliki konduktivitas termal lebih rendah yang menyebabkan lambat menghantarkan panas sehingga suhunya tuh naik lebih tinggi daripada air. Nah, air ini lebih cepat mendistribusikan panas, tetapi juga lebih cepat untuk mendingin. Next. Perbandingan data untuk kelompok kami sendiri, baik air maupun minyak menunjukkan kenaikan suhu secara bertahap dalam waktu 35 menit pemanasan. Nah, perubahan suhu untuk minyak itu 3,8 derajat Celcius, sedikit lebih tinggi daripada air, yaitu 3,6 derajat Celcius, yang menunjukkan bahwa minyak lebih efektif dalam menyimpan panas. Nah, grafik pemanasannya itu linear, menandakan laju konversi energi stabil. Untuk grafik pendinginannya menunjukkan penurunan suhu
yang bertahap, menunjukkan bahwa energi yang disimpan secara internal dilepaskan secara perlahan. Interpretasinya ini sesuai dengan hukum termodinamika satu, karena kerja dari ultrasonik vibrator ini berubah menjadi energi panas. Nah, efektivitas medianya itu minyak memiliki kapasitas panas lebih rendah daripada air sehingga suhunya naik lebih cepat dan cocok untuk aplikasi pemanasan yang cepat. Next. Gak usah wes sih. Next. Apakah data mendukung teori? Nah, teori dasar yang digunakan itu energi listrik berubah menjadi energi mekanik melalui getaran ultrasonik yang kemudian menimbulkan energi panas. Di mana sesuai dengan hukum termodinamika satu yang berbunyi energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, hanya bisa berubah bentuk. Nah, energi listrik ini yang diberikan ini diubah menjadi energi panas dalam media yang mengacu pada hukum termodinamika pertama di mana delta U sama dengan Q min W. Nah, energi dalam sistem atau delta U ini berubah sebagai hasil kerja dari W yang dilakukan oleh alat dan menyebabkan penambahan panas atau Q ke media. Nah, dalam konteks ini, W itu kerja mekanik dari getaran itu tadi, dan Q-nya itu energi panas yang dirasakan oleh media. Tidak ada perpindahan energi dari sistem keluar, artinya sistem ini tertutup sehingga delta U-nya positif yang menyebabkan suhunya ini naik. Nah, kapasitas panas jenis dari masing-masing media ini juga berbeda. Untuk air ini lebih tinggi, sekitar 4,18 Joule per gram derajat Celcius, sedangkan untuk minyak lebih rendah, sekitar 2 Joule per gram derajat Celcius. Nah, akibatnya, minyak lebih cepat mengalami perubahan suhu dibandingkan air untuk energi yang sama. Selanjutnya, perbedaan media antara air versus minyak, minyak menunjukkan kenaikan dan pendinginan lebih lambat, di mana sesuai dengan sifat minyak, yang konduktivitas termalnya rendah dan viskositasnya tinggi, sehingga sulit melepaskan panas. Sedangkan air lebih cepat melepaskan panas dan perubahan suhunya lebih linear, di mana hal ini sesuai karena air memiliki konduktivitas termal lebih tinggi dan panas jenisnya lebih besar sehingga lebih stabil. Untuk pemanasan dan pendinginannya konsisten dari data semua kelompok-kelompok 1, 2, 3, 5, dan 7 menunjukkan panas bertahap dan meningkat, untuk pendinginannya bertahap dan menurun. Nah, grafiknya itu memperlihatkan tren eksponensial lambat untuk minyak dan lebih linear untuk air. Hal ini menunjukkan bahwa sistem bekerja sesuai prinsip energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya bisa dikonversi sesuai dengan intisari termodinamika satu. Selanjutnya, relevansi dalam kehidupan dan industri sendiri. Untuk industri proses, biasanya terdapat proses ultrasonic heating yang sering dipakai dalam industri makanan, kimia, dan juga farmasi. Nah, prinsip ini digunakan dalam ultrasonic cleaner, digunakan untuk membersihkan alat industri atau reaktor sonokimia untuk menghasilkan panas lokal yang tinggi, serta pengadukan non-kontak. Sedangkan untuk kehidupan sehari-hari itu ada microwave, kompresor AC, dan juga pemanas air listrik. Selanjutnya ada percobaan dua, yaitu penelitian energi dalam. Oke, next. Yang pertama ada data dari kelompok kami, yaitu kelompok satu, di mana kita mengambil tiga data, yaitu untuk 4 volt setiap 3 derajat dan 6 volt setiap perubahan suhu 5 derajat, dan juga 8 volt untuk setiap perubahan suhu 7 derajat. Yang pertama yaitu ada tegangan 4 volt setiap 3 derajat. Di sini eh, kita mengambil 5 data untuk setiap eh, volt dan perubahan suhu. Yang pertama yaitu tegangan 4 volt setiap suhu 3 derajat. Untuk suhu yang pertama-tama yaitu 26,40, lalu kemudian menjadi naik naik bertambah 3 derajat yang membutuhkan waktu selama 459 sekon. Selanjutnya yaitu naik menjadi 32,40 derajat, membutuhkan waktu 394 second, dan juga selanjutnya naik menjadi 35,40 derajat yang membutuhkan waktu 284 second. Selanjutnya yaitu naik menjadi 38,40 derajat
di mana itu membutuhkan waktu 158 second. Selanjutnya ada perubahan suhu 5 derajat dengan tegangan 6 volt. Yang pertama yaitu dimulai dengan suhu 39,40, lalu naik menjadi 44,4 derajat, di mana itu membutuhkan 134 derajat, 134 detik. Untuk selanjutnya sama, tapi dengan perubahan suhu yang berbeda dan tegangan yang berbeda, yaitu 8 dan 7. Next, data yang kedua adalah data dari kelompok 2, di mana untuk sistemnya sama dengan data yang sebelumnya, yaitu 4 volt dengan suhu 3 derajat, 6 volt dengan suhu 5 derajat, 8 volt dengan suhu 7 derajat. Next, selanjutnya yaitu data dari, bisa di next. Selanjutnya yaitu data dari kelompok 3. Nah, ini merupakan data dari kelompok 3. Mereka menggunakan tegangan 2 volt setiap perubahan suhu 3 derajat dan juga tegangan 6 volt setiap perubahan suhu 5 derajat. Oke, next, data kelompok 5. Sama seperti kelompok-kelompok sebelumnya, mereka menggunakan tegangan 4 volt setiap perubahan suhu 3 derajat dan tegangan 6 volt setiap perubahan suhu 5 derajat dan juga tegangan 8 volt setiap perubahan suhu 7 derajat. Selanjutnya yang terakhir yaitu data dari kelompok 8. Nah, pada data dari kelompok 8 ini sama dengan kelompok-kelompok sebelumnya. Oke, next. Dari data-data yang didapat, kita mendapatkan rata-rata delta T yaitu 7,2 ditambah 4,9 ditambah 7,4 ditambah 3,2 ditambah 4,3 lalu dibagi dengan jumlah data yaitu 5 yang menghasilkan suhu 5,4 derajat Celcius. Untuk interpretasinya yaitu semua data menunjukkan kenaikan suhu akibat arus listrik. Yang kedua, hasil mendukung hukum termodinamika satu, khususnya konversi energi listrik menjadi energi dalam kalor. Yang ketiga yaitu rata-rata lebih besar daripada percobaan satu karena panas langsung dari resistansi listrik atau efek Joule bukan melalui getaran. Next. Baik, untuk pembahasannya yaitu yang pertama, energi listrik dialirkan dengan kawat di dalam gelas yang dapat mengalirkan panas. Lalu kawat mengubah energi listrik menjadi energi panas di dalam air. Kemudian air di sekitar kawat akan menjadi panas dan akan menjadi konduksi panas yang dibantu oleh gelas yang dapat mengalirkan panas. Kemudian hal ini menyebabkan kenaikan suhu secara bertahap. Selanjutnya yaitu wadah sistem tertutup digunakan untuk mengurangi kehilangan panas ke lingkungan, sehingga panas lebih optimal untuk menaikkan suhu air. Pada percobaan ini energi listrik sama dengan energi panas yang diterima air. Ini adalah contoh nyata konversi energi, yaitu listrik menjadi panas. Dari grafik dan tabel terlihat bahwa semakin tinggi tegangan dan arus, waktu untuk menaikkan suhu air menjadi lebih cepat. Dapat dilihat dari tegangan 4 volt, arus 0,29 A, lalu waktu kurang dari 700 detik untuk kenaikan kurang lebih 11 derajat Celcius. Kemudian ada tegangan 6 volt, arus 0,60 A, dengan waktu hanya kurang lebih 144 detik untuk kenaikan kurang lebih 28 derajat Celcius. Ini menunjukkan bahwa energi listrik yang lebih besar menghasilkan pemanasan lebih cepat, yang mana sesuai dengan teori dan mendukung hukum termodinamika satu. Oke, selanjutnya. Selanjutnya yaitu interpretasi data dan tren per kelompok. Untuk kelompok 1, tren suhu meningkat stabil dari menit ke menit.
awalnya yaitu 2,96 derajat Celcius dengan suhu akhir 36,8 derajat Celcius. Kenaikan temperatur sekitar 7 derajat menunjukkan bahwa energi listrik berhasil dikonversi menjadi panas secara efisien. Yang terakhir, tidak ada penurunan atau fluktuasi besar yang menunjukkan data mendukung teori. Yang kemudian dari kelompok 2, suhu naik dari 30,3 derajat Celcius ke 35,2 derajat Celcius dalam waktu 35 menit. Kenaikan bertahap menunjukkan energi diserap oleh air secara konsisten. Yang terakhir yaitu masih dalam tren yang sesuai teori, meskipun awal kenaikan lebih lambat, yang menunjukkan mungkin karena suhu awal lebih tinggi atau hambatan kecil. Dari kelompok 3 sendiri yaitu suhu naik dari 28,8 derajat Celcius ke 36,2 derajat Celcius. Kenaikan kurang dari 7,4 derajat Celcius. Garis kenaikan hampir linear dan konsisten. Data sangat mendukung prinsip energi listrik menjadi panas mendekati ideal efek Joule. Untuk kelompok 5 yaitu kenaikan suhu dari 25,3 derajat Celcius ke suhu 28,5 derajat dalam 30 menit. Artinya suhu naik hanya 3,2 derajat Celcius. Ini tergolong sangat rendah dibanding kelompok lain. Kemungkinan resistansi kecil harus lebih lemah atau kesalahan kalibrasi. Meskipun tren naik, efisiensi konversinya rendah, namun masih mendukung teori. Untuk kelompok 7 yaitu suhu dari 28,4 derajat Celcius ke 32,7 derajat Celcius. Artinya suhu naik sebesar 4,3 derajat Celcius. Tren grafik tidak dapat secepat kelompok 1 atau 3, tapi masih positif dan stabil. Konsisten dengan teori tetapi menunjukkan adanya perbedaan efisiensi antar alat atau kelompok. Selanjutnya yaitu ada relevansi dalam kehidupan dan industri. Dalam kehidupan sehari-hari seperti pemanas air atau water heater, prinsip kerjanya sama, memanaskan air menggunakan energi listrik atau efek Joule. Yang kedua, kettle listrik atau electric kettle, mengubah energi listrik menjadi panas untuk merebus air. Yang ketiga, solder listrik atau setrika listrik, pemanasan lokal menggunakan energi listrik menjadi suhu tinggi secara cepat. Yang keempat ada panci listrik atau rice cooker, yang digunakan memanaskan makanan dengan konversi energi listrik menjadi panas secara terkontrol. Yang selanjutnya ada industri proses dan manufaktur. Yang pertama untuk boiler listrik digunakan dalam industri makanan, farmasi, dan kimia untuk menghasilkan uap. Selanjutnya yaitu ada pemanasan fluida proses, di mana mengalirkan alat listrik dalam cairan untuk menaikkan suhu saat proses tanpa nyala api. Yang ketiga ada electroheating, digunakan untuk pengolahan limbah cair seperti sterilisasi air dan pembuatan minuman. Yang keempat ada industri elektroplating dan elektrolisis, di mana energi listrik tidak hanya memanaskan air, tetapi juga memicu reaksi kimia pada larutan. Next. Apakah data ini mendukung teori? Data ini dikaitkan dengan hukum termodinamika 1, di mana delta U sama dengan Q dikurangi W. Dalam eksperimen ini tidak ada kerja mekanik keluar, atau W sama dengan 0, sehingga seluruh energi listrik atau Q yang diberikan berubah menjadi peningkatan energi dalam atau delta U yang terlihat sebagai kenaikan suhu air. Proses yang terjadi yaitu saat arus listrik dialirkan ke air melalui elektroda, terjadi elektrisasi, kemudian energi listrik yang berubah menjadi panas. Panas ini meningkatkan suhu air sesuai dengan rumus Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Karena massa air dan kalor jenis konstan, maka besar panas sebanding dengan kenaikan suhu. Data mendukung teori hukum termodinamika 1 dan efek Joule. Perbedaan tingkat kenaikan suhu antar kelompok dapat dijelaskan oleh faktor seperti intensitas arus listrik, hambatan elektroda, volume air, suhu awal air, dan juga kondisi peralatan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah perhitungan neraca energi. Nah, kami mengambil data dari kelompok 1, 2, 3, 5, dan 8. Kemudian kami itu menghitung neraca energi dari setiap voltage dari setiap kelompok. Nah, yang pertama didapat neraca energi dari kelompok 1 sebesar efisiensi energi dari kelompok 1 sebesar 38%.
Kemudian pada 6 volt itu didapat sebesar 56% dan pada eh, 8 volt dengan perubahan suhu 7 derajat itu eh, memiliki efisiensi energi sebesar 40%. Selanjutnya pada kelompok 2 itu memiliki efisiensi energi sebesar 142%. Kemudian pada variabel kedua didapat efisiensi energi sebesar 70% dan pada variabel ketiganya yakni 8 volt pada perubahan suhu 7 7 derajat Celcius itu 56%. Selanjutnya data dari kelompok 3 yaitu variabel pertamanya 4 volt dengan perubahan suhu 3 derajat Celcius itu mendapatkan efisiensi energi sebesar 113% dan pada variabel keduanya eh, dalam 6 volt pada perubahan suhu 5 derajat Celcius itu 30% efisiensi energinya. Eh, dan di kelompok 3 ini tidak terdapat nah, variabel ketiganya yakni 8 volt pada perubahan suhu 7 derajat Celcius. Selanjutnya, pada kelompok 5 itu didapat eh, efisiensi energinya itu sebesar 153% pada variabel pertamanya dan variabel keduanya itu efisiensi energinya sebesar 70% dan variabel ketiganya sebesar 62%. Dan yang kelompok terakhir yakni kelompok 8 itu memiliki efisiensi energi sebesar 65%, kemudian 2 2,67%, 2.670% dan 8,57%. Nah, dari data yang kita bahas tadi, eh, itu pada volt 4 volt itu memiliki efisiensi yang bervariasi antara 38 hingga 153%. Kemudian pada eh, data 6 volt itu pada seluruh kelompok itu memiliki efisiensi relatif eh, yang stabil di kisaran 56 hingga 70%. Tapi juga terdapat efisiensi yang sangat rendah. Eh, Nah, yang paling bagus itu adalah efisiensi yang paling rendah karena memiliki key, a- key loss atau energi yang hilang itu semakin sedikit. Kemudian ada kesalahan sedikit ini 2.650% ini pada percobaan efisiensinya efisiensi umumnya di bawah 60% dengan satu percobaan menunjukkan efisiensi yang rendah pada angka 8,57% tadi yang mungkin disebabkan oleh kesalahan pengukuran atau kehilangan panas secara besar. Nah, kemudian dalam neraca energi ini idealnya itu energi listrik yang masuk itu sama dengan energi energi yang keluar atau energi panas yang keluar. Jadi dalam perhitungannya itu sama dengan kayak Q sama dengan VIT itu sama kayak Q sama dengan MC delta T seperti itu. Namun eh, di data ini menunjukkan perbedaan yang eh, besar pada beberapa variabel tadi dan ada juga beberapa yang kecil kayak 8,57 tadi menandakan adanya kehilangan energi eh, pada sistem tertutup ini. Nah, energi listrik yang masuk ini tidak seluruhnya dikonversi menjadi energi panas karena adanya kehilangan energi ke lingkungan tadi. Nah, efisiensi paling stabil dan mendekati realistis ini terjadi pada percobaan 6 volt dengan hasil 56% sampai 7% yang merupakan hasil yang paling dapat diterima untuk sistem pemanas sederhana dalam sistem tertutup tadi ya. Baik, selanjutnya kesimpulan pada percobaan satu ini perubahan kerja menjadi panas ya. Energi listrik yang diberikan pada ultrasonic vibrator berhasil diubah menjadi energi panas
melalui mekanisme getaran mekanik yang ditransfer ke fluida eh, yang pada percobaan kali ini itu digunakan air dan minyak. Kenaikan suhu terjadi pada kedua media, air dan minyak, selama proses pemanasan, menunjukkan bahwa panas dihasilkan secara nyata akibat perubahan bentuk energi. Minyak umumnya menunjukkan peningkatan suhu yang lebih cepat dibandingkan air, terutama pada kelompok 1 dan 8. Ini sesuai dengan teori bahwa minyak memiliki kapasitas panas jenis yang lebih rendah dibandingkan air sehingga lebih mudah naik suhunya. Kelompok 3 menunjukkan deviasi kecil dari teori, di mana air mengalami kenaikan suhu yang sedikit lebih besar dari minyak. Hal ini masih wajar dan dapat dijelaskan oleh faktor teknis seperti suhu awal, konveksi, atau distribusi panas. Data yang diperoleh sebagian besar mendukung hukum termodinamika pertama, bahwa energi tidak hilang, melainkan berubah bentuk dari listrik menjadi getaran, mekanik, panas, dan terbukti melalui kenaikan suhu pada fluida. Hasil percobaan ini relevan dengan aplikasi di dunia industri seperti pada proses pemalasan yang cepat, pembersihan pembersihan ultrasonik, dan pengolahan bahan yang membutuhkan efisiensi energi. Pemilihan media yang tepat seperti air eh, melawan minyak ini penting untuk mengontrol efisiensi perpindahan panasnya. Selanjutnya, kesimpulan pada percobaan 2 dengan judul penentuan energi dalam ini, arus listrik DC mampu menghasilkan panas saat dialirkan melalui kawat resistif atau elemen panas yang dicelupkan ke dalam air. Ini menunjukkan konversi energi listrik menjadi energi panas melalui efek Joule atau pemanasan resistif ini. Ini eh, terbukti begitu. Dan suhu air meningkat secara bertahap seiring waktu selama arus DC diberikan. Hal ini membuktikan bahwa energi listrik telah berhasil diubah menjadi energi panas. Proses ini sesuai dengan hukum termodinamika yang pertama, yaitu energi tidak hilang, namun berubah bentuknya. Setelah sumber listrik dimatikan, suhu air turun secara bertahap atau mengalami proses pendinginan alami yang mengikuti tren pendinginan eksponensial sesuai juga dengan hukum Newton tentang pendinginan. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.